yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra TPS. Itulah kenapa relevan bergulirnya hak angket itu. Ya, rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara. Tapi kami ingin membuktikan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan benar. Ya. Orang yang menuduh curang, ya kan ya, kalau dia melakukan kecurangan, dia akan kami buktikan juga di di Mahkamah Konstitusi. Membuat oposisi permanen melawan rezim politik dinasti. KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 malam ini. Pengumuman dilakukan di tengah gelombang aksi demonstrasi dan dugaan kecurangan yang terus disuarakan banyak kalangan. Kritik atas mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi juga disampaikan sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi. Selain mendesak penggunaan hak angket, kubu pasangan calon nomor 1 dan 3 juga mengancam akan membawa dugaan kecurangan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah saksi dan bukti pun sudah disiapkan. Akankah pengumuman hasil pemilu oleh KPU akan menghentikan semua dugaan kecurangan atau sebaliknya akan memicu perlawanan baru dari kubu yang merasa dirugikan? Inilah Satu Meja The Forum babak baru usai KPU tetapkan hasil pemilu. Hari ini adalah batas akhir penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan diumumkan. Namun, jelang pengumuman, aksi unjuk rasa terus terjadi. Bahkan aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung MPR DPR pada Selasa malam berujung kericuhan. Massa mendesak DPR menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024. Tak hanya di jalanan, kritik atas mundurnya demokrasi di era Jokowi juga disuarakan perguruan tinggi. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek menyampaikan seruan Salemba 2024. Bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kemudian tadi juga ada mengajukan sejumlah usulan, apa yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika dari UGM dan UII juga menyuarakan hal serupa. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon dengan seruan akademisi kali ini dengan membela Jokowi. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Saya suka kesel juga kadang-kadang. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi. Dia berikan teladan. Tudingan kecurangan di pemilu 2024 sudah muncul, bahkan sejak dalam hitungan hari pasca pencoblosan. Akankah hasil pemilu yang akan diumumkan KPU hari ini akan menyudahi berbagai kritik dan polemik? Atau sebaliknya, akan berujung di Mahkamah Konstitusi dan gedung DPR RI? Babak baru usai KPU tetapkan hasil pemilu, kita akan masih menunggu. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan, Profesor Sulistyowati Irianto, malam, Prof. Sulis. Kemudian Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Sudirman Said, Co-Captain Timnas Anies Muhaimin. Kemudian Bang Hinca Panjaitan, Komandan Hukum dan Advokasi PKN Prabowo Gibran. Bang Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Mas Komarudin Hidayat, Cendikiawan, dan kemudian Mas Sigit Pamungkas, tenaga ahli utama Deputi 5 KSP. Sebelum saya memulai dialog, saya akan coba menghubungi reporter Kompas TV Valentina Sitorus yang ada di depan gedung Komisi Pemilihan UU. Valen, jam berapa kemudian KPU akan mengumumkan secara resmi hasil pemilu?
kita harapkan secepatnya ya Budiman, tapi yang jelas tadi Komisioner KPU melalui Agus Melas itu tidak bisa menyebutkan jam pasti waktunya. Waktunya secara definitif tergantung proses penyelesaian daripada hal yang kini sudah dilakukan pasca rekapitulasi dari 38 provinsi ini selesai dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Tapi yang jelas berdasarkan informasi saat ini KPU diketahui sedang melakukan jeda, namun tidak kosong begitu saja, tapi ada hal-hal yang kemudian sedang disusun, antara lain adalah berita acara dan juga surat keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, surat keputusan yang kemudian dibuat daripada KPU ini nantinya bisa menjadi objek gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang pendaftarannya akan berlangsung 3 kali 24 jam yang dimulai besok hingga hari Sabtu utamanya. Pihak-pihak yang nantinya bisa menggunakan objek daripada surat keputusan yang nantinya diterbitkan KPU saat penetapan hasil pemilu inilah nanti yang kemudian bisa diajukan apabila nanti memang terkait dengan sengketa Pilpres, utamanya terkait dengan hasil dalam pemilu 2024 ini memang diajukan ke MK. Tapi pihak-pihak yang mungkin masih merasa keberatan, baik itu dari partai politik, kemudian dari caleg begitu ya, yang memang masih keberatan dengan proses administrasi yang berjalan hingga saat ini dalam proses pemilu 2024 ini juga bisa diajukan kepada Bawaslu. Tadi juga kami lihat Budiman dan juga saudara dari proses yang saat ini sedang berlangsung, ada sejumlah pihak yang turut hadir di KPU RI, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Seperti kita ketahui bahwa memang urusan Mendagri ini adalah istilahnya menghimpun apa saja yang terjadi dalam negeri, utamanya pemilu ini menjadi hajat besar di Indonesia sendiri. Kemudian juga ada Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang juga kemudian ada tadi Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, yang mana tadi juga sempat kemudian menjawab pertanyaan media apa yang dilakukan. Ternyata yang dilakukan adalah penandatanganan berkas, utamanya seperti yang tadi saya sebutkan adalah berita acara dan SK keputusan atau surat keputusan KPU mengenai penetapan hasil suara ini kemudian sudah berproses untuk kita menunggu bagaimana penetapan hasil pemilu 2024. Perlu diketahui Budiman dan juga saudara, kalau tadi yang paling akhir dalam proses rekapitulasi suara ini dari timur Indonesia, Papua, ini Provinsi Papua ini menjadi penutup daripada proses rekapitulasi yang sebenarnya berjalan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan detik ini, di mana diketahui bahwa pasangan Prabowo Gibran ini lagi-lagi unggul dengan perolehan suara 378.908 suara. Kemudian ada pasangan Ganjar Mahfud yang mendapatkan 178.534 suara, dan juga pasangan Anies Muhaimin ini mendapatkan 67.592 suara. Dan sekali lagi Budiman dan juga saudara, dari 38 provinsi yang kemudian hasil rekapitulasi suaranya sudah disahkan oleh KPU, 36 provinsi ini diunggul atau didominasi oleh pasangan Prabowo Gibran. Kemudian 2 provinsi lain yakni Aceh dan Sumatera Barat ini dimenangkan oleh pasangan Anies Muhaimin, sementara Ganjar Mahfud ini tidak memenangkan suara secara dominan di provinsi manapun. Sementara begitu, untuk waktunya kita sama-sama menunggu dan juga mengawal bagaimana kemudian KPU mengumumkan dan menetapkan siapa yang menjadi atau siapa yang memperoleh perhatian dari masyarakat Indonesia dalam pemilu 2024 ini. Budiman. Baik, terima kasih Valentina Sitorus dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Oke, Bang Sudirman Said, saya ingin tanya ya, Anda kelihatan tegang juga kelihatannya menantikan 3 jam menjelang deadline jam 12 itu. Gimana suasana kebatinan Bang Sudirman Said sekarang? Pura-pura tegang. Pura-pura tegang atau gimana sebetulnya? Jadi sebagai mekanistik proses sih kita bersyukur jalannya lancar ya. Jadwal segala macam terjaga. Tapi sebagai spirit, sebagai ruh dari pemilu sendiri memang kita punya banyak catatan, dan saya kira di depan ini banyak sekali narasumber yang juga menjadi saksi, menjadi satu pewarta bahwa memang banyak sekali hal-hal yang menjadi keprihatinan kita. Saya kira tidak pernah ada pemilu sepanjang yang saya tahu yang memperoleh respon negatif dari begitu banyak para pemikir, para guru besar, para orang-orang cerdik pandai. Kemudian juga kita menyaksikan satu pertunjukan yang masif. Jadi ada 2 yang memprihatinkan kita, Mas Budiman. Nomor 1 adalah sebetulnya demokrasi ini kan ibarat sistem kereta api ya.
ada rel, ada gerbong. Gerbongnya menuju pada suatu tujuan bersama, yaitu yang kita cita-citakan. Tapi rel ini atau gerbong ini sekarang sedang lepas dari rel. Karena segala macam hukum, tata krama, tata etika itu dilanggar. Jadi kita khawatir nih, gerbong ini tidak kembali ke rel. Itu yang pertama. Yang kedua, keprihatinan saya adalah, kami semua saya kira adalah, apabila seorang kepala negara sudah merubah undang-undang untuk kepentingan pribadinya, sampai meninggalkan etika, terus fungsi leadership yang namanya teladan itu di mana? Nah, kita sudah ingin meninggalkan apa? Itu yang menjadi sesuatu yang harus kita cerna baik-baik untuk kembali mengembalikan kereta itu, gerbong kereta itu dalam rel itu. Dan saya kira meskipun nanti malam diumumkan hasilnya, itu pekerjaan kita masih belum selesai. Belum selesai. Karena kita harus kembalikan semangat. Oke. Bang Todung, kalau Bang Todung ini kan deadline jam 12 harus diumumkan ya? Ya. Perasaan Anda gimana sekarang? Biasa-biasa aja sih. Biasa? Saya tidak melihat ini pengumuman ini sebagai satu milestone. Karena saya sudah menduga hasilnya sudah ketahuan ya. Yang saya concern sebetulnya adalah proses pemilihan umum itu sendiri. Saya membaca di New York Times ada tulisan dari Margaret Scott, ya, dia pengajar di New York University, dan dia mengatakan dalam tulisannya bahwa Indonesia adalah corrupted democracy. Indonesia's corrupted democracy. Nah, kalau kita membaca majalah The Economist, dia mengatakan this is the most undemocratic election. Nah, saya percaya itu. Saya ikut pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2024 ini. Saya tidak pernah merasakan pemilihan umum yang seperti sekarang, begitu banyaknya pelanggaran, begitu banyak kecurangan, begitu banyak ada yang mengatakan kejahatan. Saya cenderung tidak mau mengucapkan kata kejahatan, tapi in a way itu kejahatan yang terjadi pada banyak hal. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak cucu kita? Kalau kita ingin membangun nilai-nilai demokrasi, pilar-pilar demokrasi, values yang kita inginkan, kita tidak bisa menjelaskan itu kepada anak cucu kita. Karena ini bukan pemilihan gitu. Ini the stolen election. Pemilihan yang dicuri. Curi siapa? Dicuri oleh banyak sekali intervensi, banyak sekali oleh kriminalisasi yang terjadi pada proses sebelum pencoblosan itu terjadi. Jadi saya merasa ini satu pemilihan yang tidak punya legitimasi. Tidak punya legitimasi? Tidak punya legitimasi. Oke. Dalam angka mungkin betul, ada yang menang, ya. Tapi dalam legitimasi, saya kira tidak ada legitimasi. Tidak ada proses pemilihan umum yang seperti ini. Oke. Bang Hinca, stolen election, stolen demokrasi, gimana? Saya kira saya harus mulai dengan tidak ada pesta demokrasi yang tak berakhir. Malam hari ini berakhir dia. Berakhir. Dan kita syukuri karena setiap tahapan itu sudah berjalan. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang apa yang disampaikan Bang Todung misalnya, tentu pertanyaan yang kita sederhana, di manakah stolen itu? Kan TKP-nya ada di semua TPS yang sampai 800.000 itu. Baca berita aja, Bung Hinca. Banyak sekali cerita di media, apalagi media sosial. Ya, kalau nanti keberatan tentu ada MK. Saya ingin menjelaskan dulu, ya, bahwa kalau ada pencurian kan ada TKP-nya. Ada TKP-nya? Iya, tempat kejadian perkaranya. Dan disitulah kita mengumpulkan tadi yang apa yang mau dituduhkan. Dan undang-undang pemilu kita menyediakan tempat dan sarana hukum untuk itu. Tentu tahapan-tahapan itu kita ikuti. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ruang yang disediakan oleh undang-undang yang sudah kita sepakati bersama itu, mari kita lewati, mari kita gunakan. Nah, karena itu dari TKN 02, kita siap betul untuk menapaki setiap tangga-tangga itu satu demi satu. Mana yang dituduhkan atau siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Begitulah seterusnya. Dan menurut saya, pesta demokrasi ini, bagaimanapun dia, kita syukuri karena sudah melewati seluruh batas-batas atau seluruh tahapan yang sudah disiapkan itu. Oke, Hinca Panjaitan. Prof. Sulistiowati Irianto, tidak ada pesta yang telah berakhir dan pesta ini juga akan segera berakhir. Tapi kampus masih gelisah ya? Ya, terima kasih Mas Budiman. Di seluruh dunia ada tanggung jawab moral dari kaum intelektual untuk menyampaikan pendapat-pendapat akademiknya. Tetapi ada karakter yang khusus
karena memang kami tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan, tidak boleh berkepentingan dengan soal-soal politik, kekuasaan, dan uang, maka pendapat itu didasarkan pada evidence-based data yang dihasilkan melalui metode-metode prosedur-prosedur ilmiah yang teruji melalui penelitian, analisis, macam-macam. Itu sebabnya sebelum kami kemarin membuat seruan Salemba, maka sejumlah profesor datang mempresentasikan berbagai persoalan di Indonesia, memberikan peta-peta persoalannya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, baru membuat statement. Yang kedua, Bung Hatta mengatakan, apabila tujuan bangsa Indonesia itu adalah menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, maka universitas itu harus membuat pendidikannya, membangun anak-anak muda yang berani mengatakan apa yang salah dan mengatakan apa yang benar. Jadi kami ilmuwan mengikuti saja apa yang sudah memang menjadi legacy, tradisi di dalam masyarakat ilmiah di dunia maupun pendiri bangsa kita itu. Oke, jadi memang ada problem kegelisahan di kalangan akademisi, ada juga tudingan bahwa demokrasi cenderung akan pingsan atau semu. Kita dalami setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Margaret Scott tadi menyebutkan Indonesia is corrupted democracy. Setuju Anda bahwa itu terjadi sekarang? Saya kira benar sekali. Margaret Scott itu merujuk pada tulisan Marcus Michener di dalam bukunya terbaru tentang studi kepresidenan selama reformasi. Hampir seluruh koalisi-koalisi kepresidenan selama reformasi, terutama sejak Gus Dur, itu dalam pandangan Marcus Michener selalu membentuk koalisi pelangi yang mengakibatkan begitu banyak kompromi-kompromi. Nah ini sebenarnya kalau kembali ke judul corrupted democracy, demokrasi yang terkorupsi, salah satunya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, melemahnya kebebasan sipil. Yang kedua adalah menghilangnya oposisi politik di parlemen. Dan yang ketiga adalah melemahnya integritas pemilu. Nah hari ini kita tahu KPU akan mengumumkan untuk soal pemilu, mungkin pesta ini akan berakhir, mungkin otoritas negara malam ini akan sudah mengambil keputusan, tetapi saya kira otoritas moral, otoritas intelektual, otoritas etika belum memberikan restu terhadap apa yang akan diputuskan malam ini oleh negara. Terlalu banyak saya kira ketidakberesan atau irregularities, kejanggalan di dalam proses menuju pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Mungkin inilah pertama kalinya pemilu Indonesia di masa reformasi yang begitu banyak dipertanyakan, termasuk oleh Komite Hak Asasi Manusia di PBB. Ini komite yang terdiri dari para ahli-ahli independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan setiap negara terhadap Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik. Indonesia dipertanyakan kesungguhannya dalam memenuhi hak-hak politik warga masyarakatnya. Selama reformasi, hampir seluruh pemilu di Indonesia dipuji oleh dunia. 20 tahun, 25 tahun lebih bahkan Indonesia melangsungkan pemilu yang dipandang jujur, bebas, adil, dan damai tanpa ada konflik atau kekerasan elektoral. Kecuali mungkin pemilu 2019 ketika kubu Prabowo menolak hasil pemilu, memobilisasi massa, dan akhirnya terjadi kekerasan elektoral di Bawaslu. Tapi yang saya kira jadi concern kita bersama, terutama para otoritas moral dan intelektual, adalah runtuhnya agenda reformasi. Kalau menggunakan istilah Margaret Scott adalah terkorupsinya demokrasi. Margaret menjelaskan beberapa faktor. Ada 2 faktor yang dia garis bawahi dari bukunya Marcus Michener. Yang pertama adalah hancurnya KPK. Jadi the turning point, ya titik balik kemunduran demokrasi, kemunduran reformasi dalam bukunya Marcus Michener yang dikutip oleh Margaret Scott adalah hancurnya KPK. KPK kembali tidak lagi memiliki independensi. KPK menjadi alat atau senjata politik untuk mengendalikan lawan-lawan politik. Dan yang kedua, dalam pandangan Margaret Scott yang juga mengambil Marcus Michener adalah proses perubahan undang-undang untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka di dalam pencalonan calon wakil presiden. Kita tahu di dalam berbagai standar internasional, kita ambil misalnya International IDEA, itu lembaga internasional yang sangat
ahli dalam bidang pemantauan pemilu di dunia. Dia memiliki 3 indikator untuk sebuah pemilu bisa dikatakan adil atau tidak, memenuhi konsep electoral justice atau tidak. Salah satunya adalah setiap proses, setiap tindakan, setiap prosedur itu sesuai dengan undang-undang. Nah, yang terjadi pada kasus Indonesia, undang-undangnya dirubah terlebih dahulu untuk memungkinkan salah seorang calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk kemudian dipenuhi hanya karena ia merupakan anak presiden dan keponakan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu negara memiliki menyediakan beberapa waktu lagi untuk 2 proses. Saya kira yang pertama adalah apakah para pihak misalnya 1 dan 3 akan mengambil keputusan untuk menerima pemilu atau tidak. Kalau misalnya tidak, tentu mereka bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi. Seberapa besar Mahkamah Konstitusi akan memenuhinya tentu masih tanda tanya besar. Tapi paling tidak kita akan tahu seberapa jauh Mahkamah Konstitusi ini masih bisa dipegang atau sebaliknya. Dan yang kedua saya kira proses angket. Di awal saya katakan oposisi di parlemen sangat penting untuk tegaknya sebuah demokrasi. Kalau tidak ada oposisi di parlemen, saya kira sulit demokrasi bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya berharap proses angket bisa berjalan. Saya lihat beberapa partai sudah menyiapkan naskah akademik termasuk PDIP. Saya berharap proses angket itu bisa berjalan dan kita jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik ketidakberesan dan kecurangan pemilu. Oke, baik Usman, thank you. Prof. Komarudin Hidayat. Prof. Komar, jadi kalau menurut observasi Anda sampai kita masih menantikan 3 jam sampai jam 12 batas waktu KPU untuk mengumumkan hasil pemilu. Apa perasaan Anda, betul tadi ada demokrasi yang terkorupsi dan lain sebagainya? Iya, feeling saya ya itu ada 3 agenda. Pertama adalah untuk menyelesaikan legalitas pemilu ini, dan kalau toh nanti ada dispute, maka kemudian dibawa ke MK, di sanalah nanti silahkanlah mereka untuk adu argumen, adu data dan seterusnya, dan itu satu hal dari aspek legal. Tapi kedua yang saya amati adalah walaupun tuh nanti selesai siapapun pemenangnya, secara moral, etika politik rasanya tidak akan selesai. Oleh karena itu para intelektual mereka akan membuat catatan khusus terhadap kekurangan-kekurangan dari demokrasi maupun juga proses pemilu kemarin. Nah, yang ketiga, karena reformasi ini sudah berusia 1 generasi, 25 tahun, dari pengalaman terakhir ini ada satu pertanyaan, apakah model dan pelaksanaan demokrasi yang kita terapkan selama ini mau dipertahankan atau mau diubah? Jadi paling tidak ada 2 catatannya itu, yaitu catatan etis, moral, dan bolong-bolong, lubang-lubang undang-undang hukum politik yang kelihatannya di sana harus diperbaiki, tapi lebih dari itu sistem pemilu demokrasi model apa berdasarkan pengalaman 1 generasi ini hemat saya menarik pemerintah ke depan dan juga DPR ke depan perlu memikirkan ulang tentang praktek demokrasi itu. Oke, baik, itu dari Prof. Komar. Mas Sigit, tenaga ahli utama KSP. Tadi banyak catatan, demokrasi yang terkorupsi, ada Dewan HAM PBB yang juga mempertanyakan netralitas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, dan banyak kritik. Gimana Anda respon kegelisahan akademisi itu? Ya, pertama Mas Budiman, tugas pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pemerintah harus memastikan bahwa ketersediaan anggaran itu terpenuhi. Bahwa keamanan, ketertiban di dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak terjadi huru-hara. Lalu yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan tepat waktu. Dan pengumuman hasil pemilu yang nanti kita tunggu 3 jam ini, kalau 3 jam ini sudah bisa ditetapkan berarti tepat waktu. Nah, pada titik itu kita harus bersyukur bahwa proses-proses itu bisa dilalui dengan baik. Lalu yang kedua, terkait dengan catatan-catatan substantif terhadap pelaksanaan demokrasi yang disampaikan oleh teman-teman dari masyarakat sipil, dari akademisi, tentu itu adalah sesuatu yang harus didengarkan dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah... Yang mendengarkan siapa? Semuanya. Karena aspirasi, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari masyarakat sipil, subjek yang menjadi kritik terhadap proses demokratisasi di dalam penyelenggaraan pemilu ini dianggap tidak baik adalah semua pihak. Ada pemerintah, ada partai politik, ada penyelenggara pemilu, ada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, semua catatan-catatan itu harus kemudian
menjadi agenda kolektif bagaimana ke depan itu menjadi lebih baik. Tadi Bang Komarudin menyebutkan bahwa perlu memikirkan kembali tentang desain, tentang sistem. Nah, salah satu tuntutan dari rekan-rekan akademisi adalah juga perbaikan ke depan bagaimana sistem pemilu itu didesain sedemikian rupa menjadi lebih baik. Nah, peluang itu dibuka ketika ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan undang-undang pemilu itu nanti harus ditata. Pertama adalah putusan terkait dengan dapil. Jadi di undang-undang pemilu terkait dengan dapil itu MK memutuskan bahwa dia tidak konstitusional. Yang kedua adalah terkait dengan batas usia. Nah, jadi batas usia pencapresan. Nah, pada titik itu pasti akan dilakukan revisi undang-undang pemilu. Nah, berbagai keresahan yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak demokratis, pemilu itu ada catatan, itu mesti nanti dilembagakan di dalam sistem itu sendiri. Oh, dalam DPR ya? Jadi harus diperbaiki. Oke, baik. Prof. Sulis, kalau lihat ya, ini kan gerakan Salemba atau UGM itu kan di beberapa sebelum pemilu kan kenceng ya. Sekarang kelihatannya agak mengendur, mungkin saya salah baca ya. Memang udah gembos ya? Enggak sih. Enggak. Makin kenceng malah. Makin kenceng. Oh, makin kenceng. Ya, karena akan diikuti oleh berbagai wilayah. Jadi bahkan universitas sekarang terkonsolidasi melalui klaster-klaster wilayah gitu. Karena bagaimanapun juga kita melihat yang terjadi hari ini di dalam pemilu 2024 itu memiliki karakter yang khusus. Kekerasan budaya itu yang digunakan. Jadi bagaimana politisasi yudisial, hukum digunakan untuk alat rekayasa politik, untuk kepentingan kekuasaan, ya begitu teman-teman saya melihatnya. Dan mereka mengintroduce cara-cara itu dengan yang kami pelajari sebagai indirect violence, kekerasan budaya. Mereka bukan menyerang fisik, tetapi menyerang kesadaran, mengikis nilai-nilai, norma-norma tentang apa yang baik, apa yang buruk, adil, patut, pantas, dan lain-lain. Dan itu direpresentasi melalui bahasa, simbol-simbol. Jadi pidato-pidato, baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana itu simbol-simbol. Dan juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan sih, kalau kita lihat bagaimana bisa misalnya survei-survei politik itu dilakukan oleh konsultan politik, bukankah harusnya oleh lembaga independen gitu ya. Nah, ini bisa sangat efektif kekerasan budaya ini karena banyak warga negara yang tidak kompeten, yang tidak melek politik, tidak melek hukum, tidak melek sejarah, sehingga mereka tidak bisa menerjemahkan pasal-pasal dalam konstitusi ke dalam keseharian mereka. Mereka pikir ini urusan orang-orang elit saja, tidak kena dengan kami gitu ya. Itu kan oleh sebabnya kami tuh dibully di tempat-tempat di mana-mana gitu. Seharusnya warga negara itu kompeten. Mereka tahu hak dan kewajibannya sehingga mereka bisa memperjuangkannya sendiri gitu. Oke, baik, itulah sinyalemen dari Prof. Sulis. Memang bagaimana kegelisahan masyarakat sipil itu kemudian terlembagakan, kita dalami setelah jeda berikut ini.